Bisa saja Anda yang beribadah sedang sakit, bisa saja Tuhan sembuhkan. Anda yang mengalami kesulitan dalam membimbing anak, bisa saja Tuhan tolong. Anda membutuhkan pekerjaan usaha maju, bisa saja Tuhan berkati. Tapi fokus kita bukan itu. Sekali lagi, jangan ajarkan dia memelihara kita. Karena dia mengasihi kita ketika kita jahat. Ketika status kita seteru Allah, musuh Allah. Tidak habis-habisnya kami bersyukur, dan sungguh bersyukur ya Tuhan. Sepanjang minggu telah kami lewati dengan penyertaan-Mu. Kebenaran-Mu absolut, pencobaan yang kami alami sama sekali tidak pernah melampaui kekuatan kami. Bahkan senantiasa Kau menyediakan diri-Mu, Immanuel, supaya setiap orang yang beriman dan percaya kepada Engkau, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Layaklah pujian, sembah, kemuliaan, kemasyhuran dan keagungan serta ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan, bukan milik kami. Diri kami tidak pernah menebus diri kami. Janganlah diri kami berdaulat atas diri kami. Engkaulah yang berdaulat atas diri kami Tuhan. Jangan lagi kami mengabdi pada diri kami, melainkan kami mengabdi kepada diri-Mu Tuhan. Taat, taat, taat. Itulah pengabdian yang sejati. Untuk itu Tuhan, kami mendekati firman Tuhan. Kasihani kami. Kami mau mengabdi kepada Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau. Roh Kudus, berbicaralah dengan lembut secara sederhana, sehingga setiap kami tidak terkecuali, tidak ada yang tidak dilawati oleh firman Tuhan, yang membuahkan kami, yang membuat kami pada pertumbuhan rohani yang bagus dan terus berbuah untuk kesukaan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Jangan lupa perbedaan signifikan Tuhan Yesus dengan sesembahan-sesembahan lain. Dia lebih dahulu melayani kita daripada kita melayani Dia. Yang setuju katakan amin. Yang tidak dilakukan oleh Allah-Allah lain, yang tidak dilakukan oleh sesembahan-sesembahan lain. Dia lebih dahulu setia pada Anda dan saya daripada kita setia pada Dia. Dia lebih dahulu berkorban segala-galanya buat kita daripada kita berkorban kepada Dia. Sekali lagi yang sepakat katakan amin. Maka Bapak Ibu, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi. Saya ulangi, Bapak Ibu jemaat sekalian, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi, bahwa pendekatan kita kepada Dia bukan lagi Dia harus menyenangkan kita. Stop. Pendekatan kita kepada Dia bukan lagi Dia harus menyenangkan kita. Stop. Itu bukan ibadah sejati. Itu ibadah palsu Bapak Ibu. Walaupun jangan lupa, Dia tetap memelihara kita. Bahkan apa yang gak pernah Anda lihat dengan mata, gak pernah Anda dengar dengan telinga, bahkan gak pernah timbul dalam hati Anda, Tuhan sediakan bagi Anda yang mengasihi Dia. Tepuk tangan yang keras. Yes. Maka pendekatan kita kepada Dia, Tuhan, bukakanlah mata hatiku, bukakanlah hidupku. Apa yang harus kulakukan? Menyenangkan Engkau. Itu ibadah Kristen Bapak Ibu. Dia lebih mengenal saya daripada saya mengenal saya.
Bahkan dia lebih mengasihi saya daripada saya mengasihi saya. Nggak perlu saya tanya janjinya, nggak perlu saya klaim janjinya. Nggak usah ajarkan dia memelihara kita, karena dia lebih mengenal dan mengasihi kita. Yang perlu, bagaimana aku mengenal Engkau Tuhan, bagaimana aku mengasihi Engkau, bagaimana aku menyenangkan Engkau. Itu ibadah Kristen, Bapak Ibu. Bisa saja Anda yang beribadah sedang sakit, bisa saja Tuhan sembuhkan. Anda yang mengalami kesulitan dalam membimbing anak, bisa saja Tuhan tolong. Anda membutuhkan pekerjaan usaha maju, bisa saja Tuhan berkati. Tapi fokus kita bukan itu. Sekali lagi, jangan ajarkan dia memelihara kita. Karena dia mengasihi kita ketika kita jahat. Ketika status kita seteru Allah, musuh Allah. Apalagi kita sudah jadi anak Allah. Jangan ajarkan Tuhan Yesus memelihara kita. Dia jauh lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi kita. Saya ulangi, pertanyaan kita, apa yang harus kita lakukan menyenangkan dia? Itu Kristen yang benar. Makanya saya ulangi, ibadah Kristen bukan bicara menerima, tetapi memberi. Gereja-gereja seharusnya jangan tekankan siapa yang sakit pasti sembuh. Jangan itu penekanan. Kalau KKR saya di daerah-daerah, di pedalaman-pedalaman, kalau KKR kebangunan rohani, ada orang gak percaya, ada Kristen tapi mati rohaninya, Kristen KTP, wajar saya bilang, percayalah engkau sakit bisa sembuh. KKR. Tapi kalau ibadah rutin minggu, penekanannya bukan lagi sakit sembuh. Penekanan bagi orang percaya, yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang pembohong jangan lagi pembohong. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang korupsi jangan lagi korupsi. Itu penekanan ibadah Kristen. Meninggalkan dosa kejahatan, meninggalkan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Sekali lagi, yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes, ini Kristen yang benar. Penekanannya ke situ. Maafkan saya ya, jahat sekali ibadah Kristen. Saya ulangi, jahat sekali ibadah Kristen, malas baca Alkitab, suka menyakiti hati pasangan, istri dimaki-maki, suami dilawan, anak-anak tidak menghormati orang tua. Terus kita nyanyi terharu-terharu. Itu kan sebenarnya nggak nyambung. Terus minta kesembuhan, terus minta Tuhan berkati. Itu kan seolah-olah Tuhan itu budak kita. Stop, bukan itu ibadah Kristen. Catat baik-baik. Apalagi Anda pernah tonton video orang Nigeria dikejar dibunuh, bahkan beberapa pemuda digali tanah dimasukkan ke sana, berdiri mereka, terus ditaruh tanah di tanah mereka, muka mereka tetap nggak ketakutan sampai mereka mati. Itu puncak ibadah sejati, Bapak Ibu. Jangan terlalu cengenglah Kristen sekarang ini. Anda tidak bisa setia sampai mati seperti mereka kalau kita nggak setia perkara yang kecil. Waktu saya lihat pemuda-pemuda itu diuruk tanah dalam keadaan hidup, dia lihat orang yang menguburkan, dikubur mereka hidup-hidup, mereka tetap memuji nama Tuhan, tetap mereka bersyukur. Orang yang nggak percaya melihat itu menakutkan, tapi bagi orang benar, wah Tuhan, kalau boleh kau karuniakanlah kesempatan itu bagiku Tuhan. Kalau boleh kau berikanlah, kau karuniakan kesempatan itu. Aku bisa setia sampai mati kayak Stefanus. Setia sampai mati kayak Petrus, Paulus. Kayak orang-orang Nigeria itu pemuda. Itulah ibadah yang benar. Setia sampai garis akhir. Tapi itu muluk-muluk Bapak Ibu. Saya ulangi, itu muluk-muluk. Kalau gak setia kita dalam perkara yang kecil, dalam kehidupan sehari-hari, itu yang selalu saya bilang gak bosan-bosannya. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk tidak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetaplah bangun pagi baca Alkitab setiap hari. Itu kan bagian latihan untuk kita setia.
semua khotbah, semua penyembahan, semua nyanyian pujian, lama-lama itu mengejek Tuhan kalau tidak didasari ketaatan. Kalau tidak didasari ketaatan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya tidak keliru kita memaknai kekristenan yang benar. Taatlah dalam perkawinan, jangan hianati perkawinan, apapun masalahmu. Taatlah menghormati orang tua, sekalipun orang tuamu masih buruk kelakuannya, gak ada alasan. Taatlah menghormati orang tua. Kristen itu kelihatan di kelakuan. Kalau kelakuan gak berubah, kelakuan gak makin benar, gak makin baik, gak makin benar, gak makin baik, maka ibadah kita hanya sekedar ritual tanpa spiritual. Hanya sekedar ritual tanpa spiritual. Dan itu ibadah palsu. Belum tentu kita hari ini beribadah kepada Tuhan. Kalau kita pulang dalam kehidupan sehari-hari, kelakuan kita tidak berubah. Belum tentu kita sekarang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita pulang dalam ibadah ini, pulang, gak ada perubahan kelakuan kita. Yang menipu tetap menipu, yang menjudi tetap menjudi. Gak ada ibadah seperti itu. Mari kita buka Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Ini kesimpulan dari seluruh makna Alkitab supaya orang Kristen itu tidak gagal fokus. Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Saya memohon dengan sangat konsentrasi penuh, lebih ekstra daripada biasanya. Cermati, kita sama-sama baca Roma 11 ayat 36. Kemudian Roma 12 ayat 1 saya bacakan buat Anda. Roma 12 ayat 2, semua jemaat membacanya dengan sungguh-sungguh. Kita mulai Roma 11 ayat 36 sama-sama. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan. Yes. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda memaknai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran di luar makna ini, Anda nggak ngerti sama sekali apa arti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran yaitu menyenangkan hati Tuhan, tidak terbatas ruang dan waktu. Saya nggak bosan-bosan ingatkan Anda, jangan lihat rohani saya saat khotbah, karena gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani seseorang ketika dia menyembah, ketika dia bernubuat, ketika dia mendoakan orang sakit sembuh. Itu diperlukan gereja, tetapi bukan itu kesimpulan rohani. Tetapkah kita menyenangkan hati Tuhan? Tidak terbatas ruang dan waktu, situasi dan kondisi. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika di rumah, ketika pasangan kita marah-marah, tetap gak kita memuliakan nama Tuhan? Apapun tanggapan kita, penjelasan kita, tetap gak kita dikendalikan oleh Tuhan? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita difitnah, kita disakiti, bagaimana respon kita terhadap semua itu? Bagi Dia gak kemuliaan sampai selama-lamanya? Ini kesimpulan ibadah Kristen. Kalau khotbah bagus, hidup rumah tangga gak bagus, itu tidak ada unsur ibadah. Kalau penyembahan bagus, menggunakan uang hanya sekedar barang-barang mewah, itu gak ngerti ibadah. Makanya ayat 1. Karena itu, karena apa jemaat sekalian? Karena harus terangkat bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hai orang percaya, saudara-saudara. Kalau kata saudara-saudara berarti dialamatkan kepada orang percaya. Demi kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Segala sesuatu dari Dia itu kemurahan Allah. Di follow up oleh Dia, itu kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, camkan hal ini,
supaya kita Bapak Ibu, pendekatan kita bukan menerima, tetapi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan puncaknya yang berkenan kepada Allah. Bukan bicara yang berkenan bagi saya. Sakit sembuh itu berkenan bagi saya. Aku nggak punya rumah dapat rumah, itu berkenan pada saya. Yang nggak punya anak dapat anak, itu berkenan pada saya. Yang punya mobil Avanza jadi Innova, berkenan pada saya. Bukan di situ kesimpulan rohani, tapi berkenan kepada Allah. Apa itu? Yang pemarah jadi lemah lembut, yang sombong jadi rendah hati, yang pembohong jujur, yang suka kenajisan akhirnya suka kekudusan, yang sulit mengampuni akhirnya mengampuni, yang sulit memberi akhirnya memberi. Berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan gagal fokus. Sama-sama baca ayat 2. Sama-sama baca ayat 2. 1, 2, ya. Yes. Ini Anda dan saya harus pahami, hayati, dan hidupi. Gak banyak orang percaya melanjutkan kepercayaannya kepada ibadah yang sejati. Starting point dimulai, jangan serupa dengan dunia ini. Saya ulangi Bapak Ibu, mayoritas orang Kristen serupa dengan dunia ini. Saya ulangi Bapak Ibu, orang Kristen suka kesembuhan. Agama apapun suka kesembuhan. Penjahat pun suka kesembuhan. Jadi kesembuhan itu dalam konteks kekristenan boleh awal-awal. Limit berikutnya gak ada keistimewaan kesembuhan. Itulah yang diingatkan Tuhan kepada murid-muridnya. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, semua sembuh. Tuhan kasih pelajaran bagi murid-muridnya dengan pertanyaan retoris, bahwa kesembuhan itu gak ada istimewanya. Apa kata Tuhan? Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Saya yakin murid-muridnya semua ngangguk-ngangguk semuanya. Pertanyaan berikutnya, kemana yang 9 lagi? Yang 9 sembuh Bapak Ibu. Kemana yang 9 lagi? Kata kemana? Bukan Tuhan gak tahu. Kata kemana? Supaya bahan perenungan murid-muridnya, bahwa kesembuhan tanpa pertobatan gak ada nilai apa-apa. Kesembuhan tanpa pertobatan gak ada upahnya ke dukun, ke Gunung Kawi dan sebagainya. Kesembuhan tanpa perubahan hidup itu gak ada nilainya sama sekali. Catat baik-baik. Maka Tuhan berkata kepada satu orang yang sembuh dan bertobat, pulanglah, kau sembuh dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan hanya pada satu orang ketika dia bertobat. Bukan sembuh doang. Sembuh doang itu gak ada istimewanya. Makanya saya ulangi, kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Perubahan kelakuan, keteladanan hidup di atas rata-rata, itu goal ciri utama ajaran Kristen. Yang setuju tepuk tangan lebih keras lagi. Itu ciri utama ajaran Kristen. Perubahan kelakuan Bapak Ibu, ayolah. Sabar orang percaya harus di atas rata-rata. Kelemah lembutan orang percaya, kerendahan hati orang percaya, kesetiaan orang percaya, itu harus di atas rata-rata. Itulah ciri utama ajaran orang Kristen. Binasalah Anda dan saya, sembuh, diberkati, kelakuan gak berubah. Binasalah Anda dan saya, percaya kepada Yesus menyembuhkan, percaya dipulihkan ekonomi, tetap yang berzina tetap berzina, yang pemarah tetap pemarah, yang sakit hati tetap sakit hati. Binasalah kita. Ini penting Bapak Ibu. Makanya dunia juga suka kesembuhan. Pertanyaan saya, ada nggak perintah Tuhan untuk kita lakukan? Kasihlah musuhmu, kan ada. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, kan ada.
Berkatilah orang yang mengutuki engkau. Kan ada. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kan ada. Jujur. Penjahat suka nggak itu? Enggak. Masalahnya nggak suka. Nggak suka dengan itu. Tapi suka kesembuhan. Agama lain suka nggak itu? Nggak suka. Nggak suka membalas kejahatan kebaikan. Mengasihi musuh. Memberkati orang yang mengutuki kita. Orang agama lain nggak ada ajaran seperti itu. Sedihnya, orang gereja pun nggak suka. Nggak suka mengasihi musuhnya. Nggak suka mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Gak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena rata-rata orang gereja, perubahannya bukan di cara, perubahan signifikannya bukan cara ibadah, kelakuan, terutama reaksi atas yang gak enak. Dilakukan kejahatan sama kita tetap mengasihi orang itu, kita tetap memberkati orang itu. Berulang-ulang ipar kita, berulang-ulang menantu kita misalnya, atau mertua nyakiti kita, tetap kita ngampuni. Kan itu kesimpulan kekristenan, bukan sakit sembuh. Jangan keliru Bapak Ibu, jangan keliru. Kecewalah Anda dan saya kalau sakit sembuh, pulih ekonomi, tapi kelakuan gak berubah. Gak ada keteladanan hidup yang disebut buah roh. Ini penting Bapak Ibu. Makanya jangan serupa dengan dunia ini. Lanjut. Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Kalau itu, Anda masih serupa dengan dunia ini. Mana ibu-ibu lebih menikmati? Teguran suami atau pujian suami orang? Dari situ udah kelihatan Anda sebenarnya belum percaya kepada Kristus. Masih serupa dengan dunia ini. Kan seharusnya kita lebih menikmati teguran pasangan daripada pujian istri orang. Dari pujian suami orang. Karena istri orang, suami orang gak pernah mengenal kita dalam pengertian sesungguhnya. Kalau pasangan kita kenal persis siapa kita dengan segala pencak silat kita. Kalau kita belum bisa menikmati teguran pasangan, bukankah Anda belum mengenal Tuhan? Ini serius. Termasuk hal yang sederhana. Mana orang Kristen lebih panik? Mana orang Kristen lebih panik? Terlambat pesawat atau terlambat ibadah? Ayolah. Kalau Anda nggak berani jujur, nggak usah jawab. Ini masalahnya. Apa bedanya kita dengan orang nggak percaya? Makanya kita ngerti firman Tuhan ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah terus menerus. Tidak bisa instan. Berubahlah. Bukan kita excuse. Bukan cari-cari alasan untuk lambat berubah. Bukan. Memang harus terus menerus. Kalau sakit sembuh, lumpuh berjalan, mayat bangkit, laut terbelah, itu seketika, nggak perlu panjang waktu. Makanya itu mujizat-mujizat kelas rendah itu. Saya ulangi, itu mujizat-mujizat kelas rendah. Yang ini mujizat kelas tinggi. Cuman karena kita serupa dengan dunia ini, kita lebih kagum dengan lumpuh berjalan, mayat bangkit daripada pelaku firman. Saya ulangi, buka Markus 1 ayat 42 operator. Markus 1 ayat 42, supaya kita maknai ibadah yang benar itu bagaimana. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Dan kalau Anda nggak mengenal Tuhan, fokus Anda lenyaplah penyakit kusta orang itu. Karena itu disukai orang dan dunia. Tetapi kalau Anda mulai bertumbuh rohaninya, Anda perhatikan keterangan waktunya seketika. Artinya gampang. Tuhan gak perlu tahunan, gak perlu bulan-bulanan untuk menyembuhkan orang sakit sembuh. Lazarus bangkit, laut terbelah. Itu semuanya seketika. Ayo siuman Bapak Ibu. Artinya gampang. Membuat laut terbelah itu gampang. Membuat orang mayat bangkit itu gampang. Seketika. Dan semua yang gampang itu gak ada unsur kekekalannya. Ini penting sekali supaya Anda mulai pindah kepada nilai-nilai dunia, kepada nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kekekalan. Makanya siapapun sakit sembuh, peringatkan dia.
Puji Tuhan sakitmu sembuh. Tapi jangan lupa kau tetap mati lagi. Karena kesembuhan itu sifatnya sementara, bukan kekal. Laut terbelah lewat orang Israel, udah gabung lagi, tidak kekal. Semua yang seketika itu mujizat kelas rendah Bapak Ibu. Awal-awal boleh Anda kagum, berikutnya pelan-pelan tinggalkan itu semua. Karena itu gampang. Maafkan saya ulangi. Ibu-ibu yang ibu-ibu angkat tangan tinggi-tinggi. Ibu-ibu, ya terima kasih. Oke, ibu-ibu tolong jawab dengan tegas. Ada enggak Tuhan suruh Anda jadi pelaku firman? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada enggak ibu-ibu jawab? Ada. Lebih berani lagi jawab. Untuk tunduk, bisa tunduk pada suami. Bisa tunduk pada suami. Pelaku firman. Representatif dengan ibadah kepada Tuhan. Tunduk pada suami. Itu proses seketika atau tahunan. Yang keras dong. Kalau Anda lebih kagum melihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, belum Kristen kalian Bapak Ibu. Jauh lebih sulit membuat istri tunduk pada suami daripada Selat Malaka terbelah. Ada apa Kristen ini? Jauh lebih sulit membuat suami mengasihi istri dengan sabar daripada mayat bangkit. Supaya fokus ibadah kita jangan lagi yang seketika-seketika, pelan tapi pasti tinggalkan. Berubahlah. Ini penting. Kalau kalian lebih kagum di rumah duka mayat didoakan bangkit daripada suami sabar kepada istri, Anda belum tuntas mental dukun Anda itu. Jangan anti kesembuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Jangan utamakan. Yes. Utamakan pelaku firman. Itu unsur ibadah yang sesungguhnya. Jangankan istri tunduk pada suami. Suami mengasihi istri. Membalas kejahatan dengan kebaikan aja. Itu gak bisa seketika. Ini penting. Supaya ibadah kita ibadah sejati. Maafkan saya. Semua ibadah kita setiap minggu menjadi ibadah tidak bermakna. Kalau nggak boleh saya katakan ibadah palsu. Kalau nggak disertai dengan berubah. Buktikan Anda beribadah kepada Tuhan. Minggu demi minggu ibadah kita. Ada terjadi perubahan. Yang setuju katakan amin. Yes, ini Kristen yang benar. Kalau tanpa perubahan, sesungguhnya tidak ada ibadah. Saya ulangi, kalau tanpa perubahan, sesungguhnya tidak ada ibadah. Ulangi, 1, 2, ya. Kalau tanpa perubahan, sesungguhnya tidak ada ibadah. Ini penting. Supaya Anda diutus di dunia ini, diutus di tengah masyarakat, di tetangga-tetangga Anda. Anda berfungsi jadi garam dan terang. Ada keunggulan yang signifikan orang beriman dengan orang gak beriman. Yaitu apa? Ada keteladanan di atas rata-rata. Dalam perubahan hidup, kesabaran, rendah hati, ramah, lemah lembut, mengampuni. Itu menghormati kematian Kristus. Kalau enggak Anda keliru memaknai kekristenan sebenarnya. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu fokusnya apa? Jelas sekali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kita Bapak Ibu dapat membedakan manakah kehendak Allah untuk kita lakukan. Dimulai dengan apa yang baik. Kemudian yang berkenan kepada Allah, puncaknya yang sempurna. Itu Kristen seharusnya menghidupkan keteladanan yang indah. Mulai yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kita menjemput
ajal, jangan sampai kematian kita tiba, kita tidak punya keteladanan dalam kehidupan ini. Karena itu menunjukkan Anda dan saya nggak percaya kepada Kristus. Ayat 1, tampilkan ayat 1 operator. Untuk itu Bapak Ibu, dimulai dengan ayat 1, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, segala sesuatu dari Dia, saya boleh selamat, itu dari Dia. Saya divonis dokter, nggak ada harapan hidup tahun 79, saya opname rumah sakit Cipto, 6 bulan 23 hari nggak ada harapan hidup. Paling kuat umur saya 5-6 bulan lagi. Saya boleh hidup sekarang, itu kemurahan Allah. Saya punya istri, itu kemurahan Allah. Saya punya anak menantu, punya cucu, itu kemurahan Allah. Nggak boleh sampai di situ melihat Allahnya. Harus kita melihat Dia sebagai Tuhan dan Raja. Kita harus mengabdi kepada Dia. Yaitu apa? Aku menasihatkan kamu supaya kita yang mendapat kemurahan Allah, pengampunan dosa, ditebus, nama kita tercantum dalam kerajaan surga, punya anak-anak, dipulihkan kesehatan, itu kemurahan Allah. What next? Apa berikutnya? Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Apa yang hidup? Hayim, Zoe, Bios. Berubah terus menerus. Sekali lagi, tanpa perubahan Anda dan saya tidak ada ibadah. Tanpa perubahan Anda dan saya tidak ada ibadah. Ini indikasi kita sebenarnya beribadah atau tidak. Biji rambutan saya tanam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu anak-anak muda. Biji rambutan saya tanam. Tanda dia hidup dalam alokasi pertama, alokasi waktu yang pertama, tunas, menunjukkan dia berubah. Hidup dia, ada tunasnya. 2 minggu, 1 bulan, ada tunasnya, hidup dia. Tapi itu tanda hidup dalam alokasi waktu pertama. 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, saya lihat dia tetap tunas, nggak ada perubahan. Itu plastik. Maka dia harus jadi batang, berubah, makin gede. Itu dia beribadah kepada saya. Makin senang saya, rambutan saya tanam, makin dia bertumbuh, makin gede. Tanpa perubahan nggak ada ibadah Bapak Ibu. Maka wajarlah perkawinan orang Kristen, catat baik-baik. Perkawinan orang Kristen yang benar makin lama makin bahagia, karena pasangan kita mempunyai suami yang makin lama makin berubah, makin benar, makin bagus, makin sabar. Pasti rumah tangga orang Kristen makin lama makin bahagia. Itu indikator yang sederhana. Wajar dong suami Anda bahagia karena kau ibu-ibu berubah. Kenapa ada perkawinan makin lama makin mengecewakan? Kenapa ada perkawinan makin lama makin kiamat lokal? Gak ada ibadah sebenarnya Anda itu. Ini serius. Lebih serius daripada sakit kanker. Sakit kanker gak serius Bapak Ibu bagi orang percaya. Gak berubah, itu serius. Menunjukkan Bapakmu gak bisa memelihara engkau, Bapak gak benar memelihara aku. Itu ada statement hidup secara langsung atau tidak langsung. Anda mengejek Tuhan dengan tanpa perubahan. Kejahatan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, disertai Tuhan tanpa perubahan, itu kejahatan mengerikan. Lebih serius tanpa perubahan daripada sakit kanker gak sembuh. Catat dong baik-baik, jangan lagi serupa dengan dunia ini. Makanya biji rambutan jadi tunas, jadi batang, berdaun, akhirnya puncaknya apa? Berbuah. Buah rohlah kesimpulan utama Anda dan saya sedang beribadah kepada Dia. Karunia-karunia roh
puji Tuhan, semua orang percaya harus punya karunia roh, harus tahu apa karunia dia, supaya dia mengaktualisasi, menyenangkan kepala sebagai anggota tubuh Kristus. Apakah dia tangan, apakah dia jari, apakah dia kaki, apakah dia telinga, harus menyenangkan kepala, harus tahu apa karunia Anda. Sayangnya mayoritas jemaat gak dimuridkan, gak tahu karunia apa pada dia, supaya dia bisa mengaktualisasi diri bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sampai mati Anda yang tidak punya karunia khotbah, Anda nggak bisa khotbah, nggak nilai rohani Anda turun. Sampai mati Anda nggak karunia khotbah dan Anda nggak bisa khotbah, nggak mengurangi nilai rohani Anda. Orang itu bukan karunia Anda, tapi sebaliknya, kalau Anda punya karunia khotbah, Anda bisa khotbah bagus, itu bukan menunjukkan Anda rohani. Khotbah Anda menyenangkan hati Tuhan nggak? Atau menyenangkan manusia? Khotbah itu belum tentu rohani. Jangan lupa. Tetapi buah roh itu pasti rohani. Makanya orang Kristen yang punya karunia roh masih bisa binasa ke neraka. Catat baik-baik, karunia bernubuat masih bisa ke neraka. Karunia khotbah masih bisa ke neraka. Karunia ngusir setan masih bisa ditolak Tuhan. Hanya kamu sekalian pembuat kejahatan. Tetapi buah roh absolut pasti selamat. Ini yang harus diajarkan berulang-ulang dalam perjalanan kekristenan. Makanya rambutan itu berbuah, itu menyenangkan si pemiliknya. Yang menyenangkan hati Tuhan bukan saya khotbah, penyembahan, banyak pelayanan, tetapi nyata nggak buah roh, kasih, sukacita, kemurahan, sampai penguasaan diri. Itu kesimpulan kita beribadah kepada Dia. Bertumbuh, berubah, dan berbuah. Berikutnya, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Bukan hanya hidup, kudus. Ulangi apa? 1, 2, ya. Kudus. Apa arti kudus? Tangkap. Apa arti kudus? Arti kudus khusus. Maafkan saya Bapak Ibu, Anda dalam rumah tangga suami istri, sikat giginya satu berdua atau masing-masing dikhususkan satu. Itu arti kudus. Masing-masing satu. Aku ini dibeli Tuhan, lunas Dia bayar, maka saya adalah dulos, pelayan Dia, dikhususkan untuk Dia. Itu namanya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Proses itu tidak bisa seketika, pelan tapi pasti ada perubahan. Makin indah Tuhan berotoritas mengendalikan saya. Kenapa mobil saya dipepet, saya nggak pepet balik? Saya dikhususkan untuk Tuhan, dikuduskan. Kenapa mobil saya dipepet, saya pepet balik? Karena saya tidak mempersembahkan tubuh saya yang kudus bagi Dia. Saya tetap hidupku, tetap aku lagi. Mau apa kau Tuhan? Itulah orang nggak taat. Kalau mobil orang mepet kita, kita pepet balik, kita masih berdaulat atas diri kita. Kalaupun itu terjadi, bertobat dan pelan tapi pasti kurangilah. Itu namanya aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ini ibadah. Aku mengendalikan diriku, aku berdaulat atas diriku, harus makin berkurang. Yesus menjadi Tuhan bagi diriku, Yesus berdaulat mengendalikan diriku, itu harus makin bertambah. Itu ibadah, bukan kelihatan di khotbahnya, bukan kelihatan di penyembahannya, walaupun itu perlu. Pujian-pujian sebagainya. Saya senang setiap nyanyian worship leader, singers itu sangat menolong kita memuji nama Tuhan. Minta tolong saya tepuk tangan bagi WL dan singers. Sangat menolong. Saya kalau mereka memimpin pujian, pemain musik, itu bagus sekali. Tetapi itu tanpa makna kalau nggak ada proses. Aku makin berkurang sebagai Tuhan bagi diriku, Tuhan makin bertambah menjadi Tuhan mengendalikan diriku. Kenapa kita tidak maki orang yang memaki kita? Karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dimanapun aku berada, situasi ada apapun, Immanuel tetap ada bersama saya. Ketika dimaki orang, kenapa kita tidak balas maki? Karena kita beribadah, Tuhan menyertai kita. Dia tahu persis kita beribadah atau tidak pada Dia. Bukan di khotbah, bukan di pujian penyembahan, walaupun itu penting, tapi harus disimpulkan dari ketaatan. Yuk kita buka 1 Petrus 2 ayat 9.
1 Petrus 2 ayat 9. Ini namanya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Sama-sama baca Bapak Ibu, sama-sama baca. 1, 2, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan eksklusif Allah sendiri. Nggak boleh lagi kita kepunyaan diri kita, karena kita tidak pernah menebus diri kita. Yang kudus artinya khusus, kepunyaan Allah sendiri. Itu kelihatan di ketaatan. Tanpa ketaatan nggak ada statement hidup Anda berbobot berkata aku ditebus Tuhan. Tanpa ketaatan nggak ada statement hidup kita berbobot mengatakan aku ini kepunyaanmu Tuhan. Hanya ketaatanlah statement hidup kita berbobot berkata aku ini umat tebusan. Hanya ketaatanlah statement hidup kita berbobot berkata, aku ini kepunyaanmu sendiri Tuhan, kudus. Ini harus dihidupkan terus menerus. Makanya kenapa kita nggak membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Ini penting. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan, artinya supaya kamu taat. Itu artinya, karena ketaatanlah berita Injil yang utama, baru dilengkapi dengan mulut. Kalau saya nggak punya keteladanan kesabaran, saya nipu orang, saya memberitakan firman Tuhan, ditolak orang. Berita Injil pertama, kita menjadi surat-surat yang terbuka, dibaca orang, ada kesaksian hidup, ada keteladanan hidup, supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Berita Injil dengan mulut pelengkap. Makanya saya nggak bosan-bosan ulangi kepada banyak pendeta-pendeta, jangan khotbahkan yang tidak kau lakukan. Saya ulangi, jangan khotbahkan yang tidak kau lakukan. Karena berita Injil yang utama, kelakuan itu sendiri. Ini penting. Makanya yang telah membangun kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, respon kita ditebus oleh Tuhan. Kembali ayat 2, ayat 1, Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus. Berikutnya, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau fokus kita kesembuhan terus, itu berkenan pada kita. Lama-lama itu kejahatan. Kalau fokus kita bagaimana usaha kita maju, mobil kita makin baru, apa yang kita inginkan dikabulkan, itu namanya kejahatan. Fokus kita bukan berkenan pada kita. Makanya Petrus, Stefanus, Paulus, orang-orang di Nigeria, bahkan dibunuh pun tetap dia berkenan kepada Allah. Itu momentum yang paling mulia. Kita bisa teruji benar-benar unggul dalam berkenan kepada Allah. Setia sampai mati. Walaupun dalam takut akan Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan kalau boleh, karuniakanlah saya mengalami tingkat kesulitan yang tinggi, dan kau mampukan aku tetap setia. Itu yang mulia. Tapi itu muluk-muluk. Kalau kita nggak setia baca Alkitab tiap hari, nggak setia kita jadi teladan dalam rumah tangga, nggak jadi teladan kita sama anak-anak kita. Bagaimana pasangan kita marah, kita tetap diam, nggak balik marah, terus kita jelaskan dengan sabar. Anak-anak itu melihat tahunan terus. Kalau nggak melalui itu, mana bisa kita setia sampai mati? Semua itu dimudahkan. Fairnya Tuhan, adilnya Tuhan. Hal seperti ini tidak seketika. Itu proses. Dan itu lebih mulia daripada nilai-nilai seketika. Ayo berubah. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi camkan, kesembuhan adalah mujizat terendah. Jangan ragu yang lumpuh bisa berjalan. Jangan ragu, tapi saya kasih tahu Anda, itu mujizat terendah. Jangan ragu Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Tapi itu mujizat terendah. Karena itu semuanya seketika. Tapi bisa nggak kita? Jangan ragu. Tuhan memampukan kita tetap setia dalam perkawinan. Sekalipun istri kita masih kurang hemat berkata-kata. Itu excellent. Itu excellent. Itu di atas rata. Jangan ragu Anda tetap tunduk pada suami. Sekalipun suamimu menyakiti hati Anda. Ini yang perlu dilatih. Supaya kesulitan apapun. Sampai kepada ancaman kematian.
kematian pun kita tetap setia kepada Tuhan. Ini yang diperlukan ditanamkan kepada jemaat mulai setiap perkara yang kecil. Fairnya Tuhan, Roma 11 ayat 36. Tangkap, tangkap, dan tangkap. Roma 11 ayat 36. Kenali dia. Maafkan saya, kekeliruan orang Kristen percaya kepada Yesus gak diproses mengenal dia. Anda akan keliru memaknai kekristenan. Sampai akhirnya kita kagumi yang dunia kagumi. Maafkan saya, banyak jemaat kagum dengan pendeta, dia bisa naik turun ke surga. Karena itu gak ada. Saya peringatkan Anda, itu tidak ada naik turun surga. Tapi karena Anda gak belajar dengan benar, Anda kagum. Bahkan ada hamba Tuhan, saya disuruh Allah ke neraka. Itu kan gak ada. Itu kan nilai jual. Itu kan pembodohan masif. Akhirnya dikagumi dunia, kalian kagumi. Sebenarnya itu gak ada. Yesus udah naik ke surga, belum turun ke dunia. Kok ada orang udah naik turun, Yesus saja belum turun. Ada apa ini? Makanya akhirnya kita kejebak dengan yang dikagumi-kagumi dunia. Ada lagi orang berkata, Tuhan bicara kepada saya, aku ada dalam posisi di atas Abraham. Lalu itu gak mungkin. Abraham itu bapak beriman. Tingkat kesulitannya paling tinggi di atas rata-rata. Makanya disebut dia bapak beriman. Biangnya beriman. Biang yang taat dalam kesulitan tinggi. Apa itu? Abraham, ambil anakmu yang tunggal, sembelih. Ya Tuhan, jujur, kalau Tuhan menyuruh saya sembelih anak, saya bilang tidak mau. Ridwan, aku ala Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kenapa Tuhan? Ambil anakmu, sembelih. Gak mau. Aku gak mau saya Tuhan. Makanya suara itu gak pernah datang ke saya. Dan saya gak pernah jadi bapak beriman. Karena tingkat kesulitan seperti itu saya pasti gak mampu. Ridwan Huta Barat cucunya cucu beriman. Cucunya cucu. Karena kesetiaan, ketaatan, tingkat kesulitan dialamatkan kepada saya lebih rendah daripada Abraham. Jujur Bapak Ibu, saya lebih berani. Setia saya sampai mati, dibunuh saya berani. Ridwan, taat engkau, biarpun diancam golok, silahkan Tuhan, aku siap Tuhan. Kalau begitu, tapi membunuh anak itu mengerikan. Jauh lebih ringan saya dibunuh orang daripada anak saya sembelih sendiri. Gak bisa saya. Makanya saya nggak bisa lebih tinggi daripada Abraham. Tapi kenapa ada orang, aku dengar suara Tuhan, aku lebih tinggi daripada Abraham, lebih tinggi daripada Musa. Itu bohong. Tapi banyak orang kagum yang begini, karena nggak mau setia baca Alkitab tiap hari, nggak mau belajar mengenal Tuhan dengan benar. Makanya perlu dimuridkan, diajarkan pengajaran yang benar supaya kita akhirnya percaya kepada Yesus, berangkat dari mengenal Yesus. Apa itu? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Tampilkan ayatnya, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, terus menerus merenungkan firman Tuhan, sebab segala sesuatu dari Dia, kita diringankan untuk taat sampai mati. Kita diringankan. Tuhan itu gak pernah curang. Dimudahkan kita untuk taat sampai mati. Mulai dari yang sederhana, segala sesuatu dari Dia. Catat dong baik-baik. Saya biasa beberapa kali YouTube merekam ilustrasi ini, sederhana. Tolong perhatikan, saya butuh konsentrasi Anda. Misalnya saya punya 2 handphone. Berapa handphone? 2. Yang satu harganya 15 juta, yang satu harganya 1,5 juta. Jawab, mana yang lebih berharga? 15 juta. Tetapi itu kan kita simpulkan harga yang dangkal. Karena kita bicara harga di nominal. Harga di nominal salah satu representatif nilai, salah satu, tapi itu tidak mengandung nilai absolut. 1,5 juta bisa jadi lebih bernilai dari 15 juta. Kalau yang 1,5 juta,
Perhatian baik-baik, perhatian baik-baik. Kalau yang 1,5 juta, saya tempel kata dari. 15 juta saya beli handphone saya 15 juta. Misalnya, walaupun saya nggak tertarik membeli handphone seharga itu. Saya beli handphone harga 15 juta. 1,5 juta ini dari Jokowi. Misalnya, perhatian, supaya Anda ngerti firman hari ini. Waktu itu misalnya saya sama istri saya, ini misalnya ya. Saya sama istri saya jalan-jalan ke Pondok Indah Mall di Jakarta. Lihat rame-rame, saya bilang sama istri, ada apa ya kok rame-rame? Coba dekat Pak. Oh, rupanya di tengah-tengah rame itu ada misalnya waktu itu Presiden Jokowi megang handphone. Bapak Ibu, siapa bisa jawab dapat handphone ini? Dia lontarkan pertanyaan, spontan saya jawab. Saya dipanggil, Pak, sini Pak. Dikasih saya handphone 1,5 juta. Satu handphone 1,5 juta dari Jokowi. Satu handphone harga 5 juta. Hasil saya beli. Tolong jawab. Mana handphone dari kedua handphone ini paling sering saya ceritakan kepada orang? Mana kedua handphone ini paling sering saya ceritakan kepada orang? Yang 1,5 juta. Karena dari Jokowi. Berikutnya, mana rasanya lebih sedih saya? Hilang handphone 1,5 juta atau yang 15 juta? Yang 1,5 juta. Karena dari Jokowi. Tangkap. Berikutnya, mana lebih gampang saya dapat berikutnya? Tangkap, mana lebih mudah saya dapat berikutnya? Handphone harga 15 juta atau handphone 1,5 dari Jokowi? Mana lebih gampang saya dapat berikutnya? Yang 15 juta. Saya punya duit, saya beli lagi handphone 15 juta. Yang handphone 1,5 juta dari Jokowi, mungkin hanya sekali seumur hidup. Begitu saya lihat, saya jalan-jalan ke Surabaya misalnya, saya lihat keramaian di Pakuan Mall misalnya, saya lihat Jokowi, dia lontarkan pertanyaan, saya jawab, saya dapat sepeda bukan handphone lagi. Atau itu lontar pertanyaan handphone 1,5 juta, lontar pertanyaan sebelum saya jawab orang luar jawab, orang yang dapat. Seumur hidup saya cuma 1 kali saya dapat ini. Yang 15 juta 5 tahun kemudian bisa saya beli. 5 tahun bisa saya beli 2, 3, 4. Kata dari, ulangi 1, 2, iya. Kata apa? Dari. Ulangi 1, 2, iya. Catat BP. Itu yang kita perlakukan kepada pasangan kita. Bapak-bapak siuman. Istrimu dari Tuhan. Itu Anda dapat seumur hidup. Binasalah Anda yang mengkhianati perkawinan. Suamimu ibu-ibu dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, absolut Tuhan gak pernah salah pilih. Walaupun istri kita cerewet, walaupun suami Anda sengak lagunya kata orang Betawi. Dari Tuhan. Jesus be a center of my life. Harus dia pusat hidup kita. Bukan masalah. Bukan orang pusat hidup kita. Kristus. Kenali Tuhan. Segala sesuatu dari dia. Mobil saya, mobil Anda misalnya, sorry. Saya sebut merek. Misalnya. Mobil Anda rata-rata BMW. Saya BMO. Gak terganggu saya. Karena apapun merek mobil saya. Berapapun harganya. Itu dari Tuhan. Maka kenapa kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Karena semua kita maknai segala sesuatu dari dia. Kenapa kita setia dalam perkawinan, setia dalam pelayanan, setia melakukan firman? Karena segala sesuatu dari dia. Termasuk orang yang tetangga kiri kanan, menantu kita, mertua Anda yang menyakiti Anda, itu tetap dari Tuhan. Mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Segala sesuatu dari dia. Tepuk tangan yang keras. Yes. Kalau kita memiliki tingkat kesadaran tinggi, segala sesuatu dari dia, nggak mungkin keluar dari mulut kita ini kepada pasangan kita. Aku mau cerai sama kamu. Kalau kita memiliki tingkat kesadaran tinggi, segala sesuatu dari dia, nggak mungkin kita ucapkan itu. Nggak mungkin kita ucapkan itu. Walaupun menjengkelkan. Makanya catat baik-baik. Apa arti iman? Berkorban. Persembahkan tubuhmu. Persembahkan. Bukan terima. Berkorban. Tolong jawab kalau Anda berani jawab. Ada 2 bapak-bapak. Bapak A dan Bapak B. Saya tidak excuse dengan kelakuan yang buruk. Tapi catat baik. Mana yang beriman? Bapak A atau Bapak B? Bapak A dan B ini masing-masing menikah 25 tahun. Bapak A dan B ini masing-masing punya istri cerewet. Perhatikan baik-baik. Bapak A, dia berdoa. Tuhan, aku 25 tahun menikah dengan istriku. Selama itu dia cerewet ya Tuhan. Gak mampu aku rasanya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Tidak yang mustahil. Dalam nama Yesus,
Saya beriman, istriku nggak cerewet lagi tahun ini. Dalam nama Yesus, saya beriman, istriku nggak cerewet lagi tahun ini. Itu Bapak A. Bapak B, Tuhan, aku menikah 25 tahun. Istriku cerewet, rasanya nggak mampu aku Tuhan. Tapi saya beriman Tuhan, istriku dari Engkau. Tidak ada yang mustahil dapat Engkau. Kau pasti memberikan aku kekuatan dan kemampuan. Karena pencobaan yang kualami gak pernah melampaui kekuatanku. Aku tetap punya kekuatan dan kesetiaan. Sekalipun dia cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Bapak mana yang beriman? A atau B? A atau B? Yes. Karena beriman itu bukan bicara menerima Bapak Ibu. Beriman itu bicara ketaatan dan kesetiaan dan berkorban. Itu iman sejati. Karena kita bicara ibadah sejati. Makanya Bapak Ibu, berikutnya ibadah yang benar, segala sesuatu dari dia harus oleh dia. Istri saya dari Tuhan, harus saya perlakukan dengan cara Tuhan. Di situ statement hidup saya berbobot, saya mengaku dia Tuhan saya. Di situ statement hidup saya berbobot, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau dari dia, oleh dia, itulah Kristen sejati. Banyak orang Kristen, dari dia, oleh saya. Dari dia saya dapat persembahan. Oleh saya gunakan persembahan ini seenaknya saya, supaya orang kagum sama saya. Itu kekejian. Dari dia harus follow up oleh dia. Sinergi dua ini baru bisa kita bertuhankan dia dalam pengertian sebenarnya. Karena dari dia, oleh dia, baru terjadi kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu Kristen yang benar. Itu Kristen yang benar Bapak Ibu. Itu gak bisa seketika. Itu proses pemuritan, tahunan dan seumur hidup. Maka starting point, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi segala sesuatu dari dia. Karena kegagalan orang Kristen tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari dia. Follow up lah segala sesuatu dari dia dengan milikilah tingkat yang mendalam dan militan. Yang dari dia harus oleh dia. Ketika kita gagal, kita ulangi lagi dari dia. Aku harus makin berkurang. Dia yang mengendalikan harus bertambah. Dari dia, oleh dia, bukan oleh saya. Itu terus menerus. Kegagalan orang Kristen tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi segala sesuatu dari dia. Kejahatan orang Kristen tidak memiliki tingkat penundukan yang mendalam dan militan. Dari dia, oleh dia. Karena tanpa itu, engkau dan saya gak pernah mengangkat kemuliaan bagi dia. Termasuk nyanyian-nyanyian yang bagus, khotbah-khotbah yang bagus. Gak pernah kita sebenarnya beribadah. Maka pulanglah tempat ini Bapak Ibu. Mulai kita belajar. Capek gak capek, ngantuk gak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Dapatkan aku Tuhan tetap bangun pagi membaca firman-Mu dengan benar. Kalau ada di gereja kita kelas pemuritan, ikuti kelas pemuritan. Supaya kita diproses demikian rupa. Makin tinggi tingkat kesadaran dalam diri kita, segala sesuatu dari dia. Itu harus ada ibadah terus mempersembahkan hidup ini. Oleh dia, kita harus taat dan taat dan taat. Kita perlakukan segala sesuatu dari dia, oleh dia. Baru terangkat, tanpa sinergi dua hal itu. Gak mungkin terangkat bagi dia kemudian sampai selama-lamanya. Apa itu menyembah Allah dalam berdoa dan kebenaran. Gak mungkin kita berbobot mengaku dia Tuhan. Tapi kita jadi berbobot mengaku dia Tuhan. Kalau dari dia, harus oleh dia dengan militan. Sampai garis akhir. Sehingga bagi dia kemudian sampai selama-lamanya. Bukan hanya tertulis dalam Alkitab. Tapi tertulis dan nyata dalam hidup kita. Itulah puncak mujizat. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Kita angkat satu pujian yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Karena kita memahami benar kebenaran ini. Dan kita mau mengangkat ibadah yang sejati. Bahwa kita beribadah itu bukan lagi bicara apa yang kuinginkan dikabulkan. Bukan lagi penekanannya apa yang berkenan pada si aku. Tapi yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah.
Yang lebih dahulu dia mempersembahkan hidupnya kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju angkat tangan kita bersama-sama. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kebenaran firman ini sudah diperdengarkan buat kita semua. Bapak Ibu, jika ada manusia lamamu belum kau persembahkan, jika ada kelakuan-kelakuan buruk kita belum kita persembahkan, mintalah ampun, persembahkan itu kepada Tuhan. Tuhan dengan antusias menerima dosa dan kejahatan kita dipikul oleh Dia. Tuhan dengan antusias menerima manusia lama kita untuk kita persembahkan bagi Dia, supaya kita dibaharui dan baharui. Maka ibadah yang sejati itu kita mempersembahkan. Jangan lagi kita mengendalikan diri kita, termasuk membaca firman, membalas kejahatan kebaikan, ketaatan, memberikan perpuluhan, mengampuni. Itu bagian-bagian ibadah Bapak Ibu. Maka ibadah yang sejati bukan bicara menerima, mempersembahkan. Jangan ajarkan dia memberi Anda, karena dia lebih dahulu menyerahkan nyawanya kepada Anda. Jangan ragukan akan pemeliharaan dan janjinya. Maka fokus kita ketaatan sepenuhnya kepada Dia. Sekali lagi, yang setuju angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau jelas menjelaskan apa arti ibadah yang sebenarnya dalam kekristenan, dalam makna karya pengorbananmu dan penebusanmu. Sehingga penekanan ibadah Kristen bukan lagi apa yang harus kau kabulkan, yang kami inginkan. Tolong kami Tuhan, kami tidak lagi fokus ke sana, tetapi kami berangkat kepada pertumbuhan rohani yang benar. Apa yang kami lakukan yang menyenangkan hatimu Tuhan? Karena Kau lebih dahulu menyenangkan hati kami, yang tidak dilakukan oleh sesembahan-sesembahan lain. Apa yang harus kami persembahkan hidup ini kepada Engkau Tuhan? Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing, sehingga setiap kami tidak terkecuali kehidupan kami sehari-hari terus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan puncaknya yang berkenan kepada Engkau. Sehingga Engkau berdaulat atas kami, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar khotbah, tetapi itu kehidupan kami sehari-hari. Sehingga si aku terus makin berkurang, Engkau makin bertambah. Itu wujud nyata kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Maka karuniakanlah setiap kami mujizat yang utama. Sebelum ajal kami tiba, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku itu sungguh tergenapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.